ini untuk mengikuti acara yang kita sebut sosialisasi. Mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan baik dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beriring salam buat tujuan kita berusaha Muhammad SAW telah berjasa buat kita semua sehingga kita bisa ikut mengadakan martabat seperti yang kita dapatkan pada saat ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, berapa orang ibu-ibu? Satu, dua, sebentar yang saya hormati. Pagi ini saya merasa sangat sosialisasi, simulasi dan pengenalan alat oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Indragiri Hilir bekerja sama dengan PT Cahaya Belawa Pembinaan secara resmi saya nyatakan dibuka. Kurang lebih dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Kadis yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi motivasi kita. Beliau menekankan kepada kita sebagai relawan partner kerja dalam usaha pencegahan pengendalian kebakaran. Beliau juga telah menyampaikan sepintas tupoksi pemadam kebakaran. Nah, ini saya tambahkan Pak sedikit. Kita selain api ini ada juga non kebakaran, juga menangkap buaya. Kalau Bapak tahu nih ya, nangkap buaya, nangkap biawak. Itu tadi ada anjing. Ada yang nanya gini, ini siapa namanya Kevin gitu ya? Benar nama Kevin sini ya. Jadi itu adalah salah satu bagian tugas kami, api dan non kebakaran itu menangkap hewan yang meresahkan masyarakat. Kalau ini Bapak ini ahli buaya ini Pak. Jadi kalau buaya itu ada timnya, Pak Hatta, Pak Henry, ada tim semua. Jadi dalam kali ini bekerjanya tim. Maka di sini kita tengok banyak nih anggota pemadam, karena tidak bisa berdiri sendiri pemadam ini Pak. Tim semuanya yang bekerja. Begitu juga kami harapkan Bapak-bapak nanti di lapangan sedang dapat pengetahuan hari ini juga bentuk tim nanti di institusinya masing-masing. Pak pimpinan, mungkin setelah ini kita pelatihan sudah ada bekal sedikit, kita betul nanti tim pemadam kebakaran di institusinya masing-masing. Baik, selanjutnya bahwa acara kita hari ini penyampaian materinya hanya 30% Pak Kadis, kita lebih 70%-nya ke praktek. Nah, jadi kita nanti mungkin sepintas menyampaikan materi. Baik, kita awali oleh Ibu Tiara ini. Ibu Tiara selaku analis. Mana dia? Nanti saya jawab. Mana dianya 3 kali, nanti semakin kencang ya. Mana dia? Ini dia. Tangannya ya. Ini dia. Oke, nggak usah malu, langsung. Baik. Tidak apa-apa. Kita kan salam dulu di awal. Baru salam. Itu namanya salam komando yang biasa kami gunakan. Oke. Tadi apakah ada damkar di hatimu? Harusnya tangan kiri. Apakah ada damkar di dadamu? Ada. Apakah ada damkar di hatimu? Nanti tangan kiri. Biasa kami begitu. Mana dia? Izin pimpinan, bapak-bapak semuanya selamat pagi. Pagi. Santai dikit Pak ya. Tadi saya dengar Pak perusahaannya dalam bidang transportasi Pak. BBM. Berarti bahaya Pak ya. Sangat rentan terhadap yang namanya kebakaran. Sekarang tadi transportasi berarti bapak-bapak semua di gedung atau di kapal? Di kapal ya. Ada di kapal, ada di gedung. Berarti penyelamatan itu banyak Pak caranya Pak. Tapi di sini kita cuma dasarnya aja, dan yang kita pahami yang namanya risiko kebakaran pasti ya banyak Pak. Ada kebakar, terus juga panik terhadap api, kita kadang bisa lompat dari kapal, betul Pak? Semuanya pandai berenang? Pandai ya? Nah, nanti kita kasih sedikit teori terhadap penyelamatan di gedung, di dalam ruang kapal, dan di air Pak.
waktunya karena terbatas, kita langsung sambil praktek. Bagaimana Pak? Nah, pertama yang harus diingat sebagai penyelamat ataupun rescuer itu adalah menyelamatkan diri sendiri. Mungkin Bapak tidak pandai berenang, ada temannya yang pada saat panik terjun untuk menyelamatkan orang dan Bapak tidak pandai berenang. Mungkin? Tak mungkin Pak. Wah panjang Pak, yang tadi 10 menit kita 30 menit Pak. Jadi untuk menyelamatkannya itu Bapak harus bisa menyelamatkan diri Bapak terlebih dahulu. Bisa dimengerti Pak? Itu ada daya kejut terhadap diri kita pada saat kaget panas ataupun ada listrik di situ yang ngalir, dia malah dorong Pak. Jadi pada saat kaget, malah kita yang makin parah Pak. Jadi kayak gini Pak, kita sentuh dindingnya seperti ini. Pada saat ada panas ataupun aliran listrik kita kaget dan dia mantul. Jadi sambil meraba kita kayak gini Pak. Gini Pak, cari jalannya Pak. Sambil meraba di bawah itu masih ada oksigen yang bisa kita hirup untuk bertahan. Yang kedua, kalau bapak-bapak di gedung, otomatis bapak semua tahu mapping gedung tersebut. Yang memahami gedung, bapak-bapak sekalian. Kalau kami pada saat ditelepon kebakaran dan ada korban di atas, kami pasti bertanya, mana security, mana orang yang tahu jalur naik ke atas itu seperti apa. Terus kita lanjutkan lagi pada saat ada ketemu korban. Korban, silahkan baring. Ya, lentang. Tasnya buka aja dulu. Oke. Korban, kita menemukan korban. Misal ada bapak dapat kabar kawannya terperangkap di lantai 2 gedung. Apa yang bakalan bapak lakukan? Jangan Pak. Kalau sempat bapak tinggal Pak, otomatis nanti pihak rumah sakit yang menyatakan korban meninggal. Karena seorang penyelamat itu tidak ada punya hak menyatakan korban meninggal. Yang berhak hanyalah pihak medis. Oke, pertama kali pada saat kita ketemu korban seperti ini, karena maaf saya di lapangan biasa manggil teman saya Pak RT. Jadi pada saat ketemu korban seperti ini, yang pertama kali kita lakukan adalah ngecek syarat ataupun tanda-tanda kehidupan. Pertama cek nadi. Kita cek nadinya. Masih ada? Kalau nggak ada berarti PNPT. Cek napasnya di hidung, kita ada rasa udara yang keluar lembab. Panas. Berarti begadang. Yang terakhir di bagian leher, di nadi leher. Setelah kita cek bahwasannya korban masih dalam keadaan bisa diselamatkan, barulah kita ambil opsi. Opsi yang pertama, hubungi orang yang bisa kita hubungi. Misal kita telepon ataupun apa. Pertama kali itu pasti kita tahu, kita cek ada tanda kehidupan yang sudah tidak ada. Yang boleh bilang dia punya coba ingat ya. Jadi pada saat terjadi kebakaran Wisma Abu tadi, kita balik di Wisma Abu, ada tidak yang bilang korban meninggal itu? Tidak ada. Pas di rumah sakit ada foto yang beredar apa-apa itu baru dibilang korban ini. Padahal kalau ditanya pada pihak pemadam kebakaran yang naik pada saat itu masih ada Pak. Cuma tadi kita ketemu korban harus melakukan pembidaian dulu. Kita cek korbannya dulu, tanda-tanda vitalnya kita cek dulu, di mana lukanya. Kita ada penanganan dulu sebelum dibawa keluar. Kira-kira Bapak lihat ada lanjutkan. Kira-kira Bapak kalau tadi saya bilang harus ada alat, tanpa alat tadi dibilang kalian pakai kain ya? Pakai
Masker bata. Pakai masker bata. Kalau air tidak ada Pak, laki-laki bisa gunakan. Kepala tidak ada napas. Gunanya kita membasahkan kain baru kita tutup sebagai masker, itu ada oksigen yang dalam air membantu. Pokoknya ini ada oksigen masuk. 3 menit kita tanpa oksigen masuk otak, insya Allah lewat. Jadi pertama kali ketemu korban apa tadi Pak? Cek alat vitalnya. Bukan alat vitalnya itu ya. Tanda-tanda vital. Yang kedua, kita lihat lukanya apa aja. Baru kita selamatkan dulu lukanya. Baru kita bawa korban. Itu alatnya Pak. Kira-kira mau punya Pak alat itu Pak? Pribadi jangan Pak, mahal Pak. Kami pun terbatas alatnya Pak. Jadi kalau pada saat terjadi kebakaran di gedung Bapak, apa yang pertama dilakukan Pak? Telepon pemadam kebakarannya Pak. Nanti yang ada kayak yang sudah-sudah nih pemadam lambat. Padahal kami tidak ada info masuk ke pemadam bahwasannya terjadi kebakaran. Nih tiba-tiba datang pemadam. Oh pemadam lambat. Kami dah kebal telinga dengar itu Pak. Karena definisi kebakaran tadi udah dikasih tahu kan. Kalau api kecil Bapak merokok ataupun Bapak bakar sampah, itu kebakaran atau tidak? Bukan Pak. Kebakaran adalah api yang sudah tidak terkendali. Tak bisa lagi kita kendalikan, itu baru kebakaran Pak. Oke kita lanjut lagi. Yang di kapal tadi Pak ya. Alhamdulillah saya sudah pernah ikut pelatihan penyelamatan di air. Jadi saya ada sedikit ngerti lah. Walaupun saya tugas itu sebagai operator mobil, saya bawa mobil pemadam kebakaran. Ada ilmu penyelamatan sedikit yang terima pada saat pelatihan. Kayak sekarang ini kita itu sharing Pak. Bukan saya mengajari, tapi kita sharing. Kayak di kapal, otomatis tadi saya bilang terjun. Karena kita merasa aman dari api yang bakalan ada namanya itu flashover atau ledakan. Di air kita mau menyelamatkan orang. Kita contohkan loh, geng maju lagi geng. Kita harus jaga jarak Pak. Korban yang panik itu kalau kita langsung dekat gini, dia kesini tuh. Kita diselamatkan Pak. Betul apa tidak? Jadi bagaimana caranya Pak? Jangan dipingsankan dulu Pak. Itu terakhir boleh kita buat korban pingsan, tapi yang pertama yang harus kita lakukan kita jaga jarak. Bagaimana korban itu tidak bisa meragap, apa tuh bahasanya, meragap, merangkul langsung. Kita terkunci Pak. Kalau sempat dia gini kan, dia langsung dorong kita Pak. Jadi kita gini Pak, jaga jarak. Kita berenang sambil berenang, jaga jarak sama korban. Tenang. Kalau kau tidak tenang, aku tidak tolong. Gitu Pak. Malahan dia makin panik tuh Pak. Kalau misalnya kita langsung maju, otomatis kita ikut tenggelam berdua. Jadi tenang. Ketika sudah tenang, baru kita maju. Dan caranya di air kalau kita sudah terjun menyelamatkan korban, jangan pernah kita mengunci badan kita sendiri. Contoh, kalau misalnya dia di belakang kita kayak gini Pak, dua-duanya, kita terkunci nih Pak. Kaki mau ngayun susah. Jadi otomatis kayak mana Pak? Pertama lakukan teknik penarikan. Kita tarik Pak. Yang ini sebelah sini. Kita masih bisa ngayun. Betul. Yang kedua, setelah kita melakukan korban itu bawa ke tepi dulu ya. Karena posisinya tetap kita jaga diri kita dulu. Kita bawa ke tepi. Ada nggak kira-kira yang bisa menyelamatkan di atas? Belum tentu kan? Nah, balik lagi harus menelpon Mak. Konten makan
bersama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Baik Bapak sekalian, kita langsung menuju ke simulasi. Prakteknya pertama kita lakukan praktek kering, habis itu nanti langsung praktek basahnya. Ya, ini ada alatnya Pak. Tolong Pak, di sini aja Pak Rosa di depan ini Pak Rosa. Ya, ini Bapak paling depan pakai aja helmnya Pak, yang paling depan. Masih ada satu lagi. Ya, itu letak situ Mas. Kita sini kan gitu. Ya 5. Nah nanti Pak kita lakukan formasi mobil dari sana menuju ke sini, terus Bapak sudah paham Pak pemasangan apa ini selang ini? Belum ya? Nah ini aja Pak. Jadi ini selangnya. Ini masih yang kita gunakan. Jadi kita menggunakan 2 nanti Pak. Ada yang namanya peletak piston Pak atau Y connection. Jadi penghubung dari selang 2,5 menuju ke selang 1,5. Jadi nanti masuk dari sini 2,5. Ini 2,5. Ya, mungkin Bapak punya 2,5 mungkin di sana Pak ya. 2,5 terus ada connectionnya atau piston kalau bahasa kami. Terus langsung kita gunakan. Tapi kalau belum bunyi klik jangan digunakan Pak. Begitu air masuk dia lepas. Dah, belum Pak. Nanti kita yang ini Pak pengaturnya di depan juga seperti ini. Teknik memegangnya terserah Bapak enaknya gimana. Yang jelas selang jangan terlipat. Itu saja, kalau terlipat dia membanting. Jadi kalau kami Pak biar 2 versinya bisa pegang seperti ini, bisa dari atas seperti ini. Ya kalau saya sukanya seperti ini, senang mengarahkan kemanapun. Ini kita mau maju kita bisa gini, mau nembak dimanapun bisa seperti ini. Ya, udah paham Pak ya? Oke. Nah jadi seperti ini. Misalkan kawan mau pindah, oh tutup sebelah mana? Sebelah kiri, tutup. Nanti Bapak mudah-mudahan punya alat seperti ini. Ya. Terus ada lagi 2 orang di depan. Jadi 2, 1, 3, 4, pas 5. Kayak 5 Pak ya. Yang di depan yang pakai FVD lah. Baik Pak ya, udah paham semua ya. Baik. Selanjutnya kita operasional. Oke. Yang jelas ini sudah paham. Kalau Bapak kurang paham, Bapak tanya dulu. Oke, belum Pak, ini belum selesai ya betul. Cara bukanya nih. Jadi Pak ini dibalik seperti ini Pak. Ini ada ini tekan ke dalam. Tekan. Ya. Pinnya Pak, pin, tekan 1 kali. Itu dia. Langsung dekati. Di belakang arangin Pak, terus, up, cukup Pak, cukup. Gantian Pak. Yang lain Pak. Balikan Pak posisi semula. Bakar. Tolong kawan-kawan yang bakar agak lihat sedikit. Tolong kawan-kawan.
Oke, lanjut Pak, yang ketiga. Oke. Apa yang ketiga? Nah, siap, kejar lari. Ya, tembak. Iya. Tembak. Maju Pak, sudah mati. Oke Pak, silakan Pak, siapa lagi Pak? Udah, oke dulu. Masih ada nih Pak. Yang keempat, Pak, yang Hah? Pak, jangan lupa pinnya Pak. Pinnya itu kalau dia masih ada Pak, nggak berfungsi dia. Oke, maju. Maju. Ayo Pak, hebat. Oke. Ya, lanjut. Ya, langsung lari. Hebat. Sampai mati. Sampai mati. Tembak. Sampai mati. Ya, yang kedua Pak, yang lain. Yang keduanya. Ceng. Habiskan. Maju. Itunya tak terbuka tuh segelnya. Naikkan ke atas. Tekan 1 kali. Itu dia. Langsung tembak Pak, maju. Ya. Cukup Pak. Yang jelas sudah mengerti. Habiskan aja. Kita langsung ke mobil. Ini apa habiskan Bang? Masih ada tugas? Habiskan aja. Matikan. Ya. Ini masih ada ya? Sudah siap? Satu orang lagi. Meledak. Siap. Ya. Sip, Pak. Siap-siap di depan. Sudah siap di depan. Minta air Pak, minta air. Depan minta air. Ya. Ya, siap-siap di depan. Ya, bagian serang. Ya, buka semuanya. Dibankan depannya. Ya. Dikembangkan. Jadi Pak, kalau mau maju jangan lupa Pak dikembangkan dulu. Nah. Banyak kan ini. Iya. Bang. Beliau ada butak. Nah, gitu ya. Ya, gantian. Ya, siap-siap semua yang keduanya. Oleh Pesah ada. Aleg Pesah. Jangan lupa subscribe ya teman-teman YouTube ya. Sudah Pak, yang kedua Pak, orang-orangnya mana? Ini 01. Ya, yang lain. Pak, jangan malu-malu Pak. Kalau malu-malu nggak bisa. Coba aja. Ya, Bapak di depan. Bapak ada lagi mau di depan, ini 1 orang lagi. Bapak ya. Udah ada di depan. Oke. Nah, tunggu. Ya, sudah. Ini enak ya punya nih. Nah, ini jadi nih. Sudah siap? Sudah siap? Minta
air Pak, minta air. Lah. Yang tadi dong dari bed. Masukin tadi. Angkat bed. Siap Pak, air datang ya. Ini Pak akibat. Terus Bapak matikan yang sebelah kiri Pak, sebelah kiri. Nah, Bapak tadi berarti belum pas itu. Nah, ya. Boleh Pak, tutup. Oke, bed. Oke. Oke. Air. Gantian Pak, yang terakhir Pak, nih udah mau ini masuk zuhur. Coba. Iya. Pasang Pak, bunyikan klik dulu. Udah siap Pak? Iya terakhir Pak, terakhir. Iya terakhir, tolong minyaknya pun yang terakhir ini. Ini yang terakhir Pak, rugi rasanya kalau tidak mencoba nih, yang terakhir. Udah siap? Minta air. Ya air. Nah, belum banding nah. Seikong tukang barang, seikong pembantu barang. Ya sampai mati maju Pak, maju. Enggak biar aja maju. Maju Pak, ini yang terakhir Pak, maju. Habiskan Pak, habiskan. Lingkungan kita bekerja dan tentunya juga di samping lingkungan kita bekerja, tentu kita juga berharap ini bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat secara umumnya. Dengan berakhirnya praktek itu tadi, bagaimana cara memadamkan api, ini itu memakai air, nuzul dan segala macam, tentu yang sudah diikuti dengan seksama, mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan terima kasih atas keseriusannya. Satu tawaran buat kita semua. Kebetulan di saat kita sibuk-sibuk nak melakukan penutupan ini, ada laporan dari masyarakat nih. Ada ular masuk ke rumah, itu dari mana tadi itu di grup. Kalau ada yang nak ikut nangkap ular kita siang ini. Nah, karena yang untuk pemadam kebakaran kan sudah. Ini yang untuk penyelamatan. Kalau ada yang mau ikut, sama-sama kita. Ya, ini kabarnya ular lagi mahal kulit ini. Ini agak besar ularnya. Langsung ambil mana? Karena kau kenangan dia ketahuan dia kan. 1 menit lah. Pemadam makan bersama ketua 1, 2 dan 3.
Tapi bukan ketua Pargum. Ketua Pargum Zal. Makan bersama. Bersama Kadis dalam video YouTube konten berbagi makan bersama, video YouTube channel Alex Pesa. Aku buat ya Pak. 1 menit lah. Pemadam makan bersama ketua dalam gedung terbakar. Belum lagi kalau alat safety bajunya itu tidak memadai. Misal baju safety seadanya yang sekarang di online banyak yang murah. Bapak merasa aman atau tidak? Kita tidak mau konyol, Pak. Masuk ke dalam malah kita jadi korban. Yang boleh bilang dua-duanya mati. yang boleh bilang korban meninggal itu hanya pihak medis. Walaupun kita tahu waktu kita ngecek tanda-tanda kehidupan yang sudah tidak ada, yang boleh bilang meninggal punya coba ingat itu. Jadi pada saat terjadi kebakaran Wisma Argo tadi, kita balik ke Wisma Argo, ada tidak yang bilang korban meninggal itu? Tidak ada. Pas di rumah sakit ada foto yang beredar apa-apa itu baru dibilang korban ini. Padahal kalau ditanya pada pihak pemadam kebakaran yang naik pada saat itu masih ada, Pak. Cuma tadi kita ketemu korban harus melakukan pembidayaan dulu. Kita cek korbannya dulu, tanda-tanda vitalnya kita cek dulu, di mana lukanya. Kita ada penanganan dulu sebelum dibawa keluar. Kira-kira Bapak lihat ada check out. Bisa Bapak? Itu dia bilang kita lanjutkan. Kira-kira Bapak kalau tadi saya bilang harus ada alat. Tanpa alat tadi dibilang kadang pakai kain ya. Pakai masker basah. Pakai masker basah. Kalau air tidak ada, Pak, lari. Malah tidak ada napas. Gunanya kita membasahkan kain baru kita tutup sebagai masker, itu ada oksigen yang dalam air membantu. Pokoknya seminim-minimnya ada oksigen masuk. 3 menit kita tanpa oksigen masuk kotak, insya Allah lewat. Jadi pertama kali ketemu korban apa tadi, Pak? Cek alat vitalnya dulu. Bukan alat vital yang itu ya. Tanda-tanda vital. Yang kedua, kita lihat lukanya apa aja. Baru kita selamatkan dulu lukanya. Baru kita bawa korban keluar. Itu alatnya, Pak. Kira-kira mau punya apa alat itu, Pak? Pribadi jangan, Pak. Mahal, Pak. Kami pun terbatas alatnya, Pak. Jadi kalau pada saat terjadi kebakaran di gedung Bapak, apa yang pertama dilakukan, Pak? Cari apa? Telepon pemadam kebakarannya, Pak. Nanti yang ada kayak yang sudah-sudah nih pemadam lambat. Padahal kami tidak ada info masuk ke pemadam bahwasannya terjadi kebakaran. Nih tiba-tiba datang pemadam. Oh, pemadam lambat. Kami dah kebal telinga dengar itu, Pak. Karena definisi kebakaran tadi udah dikasih tahu kan. Kalau api kecil Bapak merokok ataupun Bapak bakar sampah, itu kebakaran atau tidak? Bukan, Pak. Kebakaran adalah api yang sudah tidak terkendali. Tak bisa lagi kita kendalikan, nah itu baru kebakaran, Pak. Oke, kita lanjut lagi. Yang di kapal tadi, Pak ya.
Alhamdulillah saya sudah pernah ikut pelatihan penyelamatan di air. Jadi saya ada sedikit ngerti lah. Walaupun saya tugas saya itu sebagai operator mobil, saya bawa mobil pemadam kebakaran. Ada ilmu penyelamatan sedikit yang terima pada saat pelatihan. Kayak sekarang ini kita itu sharing, Mbak. Bukan saya mengajari, tapi kita sharing. Kayak di kapal, otomatis tadi saya bilang terjun. Karena kita merasa aman dari api yang bakalan ada namanya itu flashover atau ledakan. Di air kita mau menyelamatkan orang. Kita contohkan loh, geng, maju lagi geng. Kita harus jaga jarak, Pak. Korban yang panik itu kalau kita langsung dekat gini, dia ke sini tuh, Pak. Kita diselamkan, Pak. Betul apa tidak? Jadi bagaimana caranya, Pak? Jangan dipingsankan dulu, Pak. Itu terakhir boleh kita buat korban pingsan, tapi yang pertama yang harus kita lakukan, kita jaga jarak. Bagaimana korban itu tidak bisa meragap, apa tuh bahasanya itu? Meragap, merangkul langsung. Kita tuh kunci, Pak. Kalau sempat dia gini kan, dia langsung dorong kita, Pak. Jadi kita gini, Pak, jaga jarak. Kita berenang sambil berenang, jaga jarak sama korban. Tenang. Kalau kau tidak tenang, aku tidak tolong. Gitu, Pak. Malahan dia makin panik tuh, Pak. Kalau misalnya kita langsung maju, otomatis kita ikut tenggelam berdua. Jadi tenang. Ketika sudah tenang, baru kita maju. Dan caranya di air kalau kita sudah terjun menyelamatkan korban, jangan pernah kita mengunci badan kita sendiri. Contoh, kalau misalnya dia di belakang kita kayak gini, Pak, dua-duanya, kita terkunci nih, Pak. Kaki mau ngayun susah. Jadi otomatis kayak mana, Pak? Pertama lakukan teknik penarikan. Kita tarik, Pak. Yang ini sebelah sini. Betul. Yang kedua, setelah kita melakukan korban itu bawa ke tepi dulu kan. Karena posisinya tetap kita jaga diri kita dulu. Kita bawa ke tepi. Ada nggak kira-kira yang bisa menyelamatkan di atas? Belum tentu kan. Nah, balik lagi harus menelpon, Pak. Makanya pada saat terjadi insiden apapun di gedung, di kapal, cepat konfirmasi bahwa ada insiden ini. Jadi pihak medis, pemadam kebakaran, Basarnas semua bisa bantu turun. Betul, Pak? Yang selama ini terjadi. Tahu nggak ada beberapa jenis di sini? Apa tahu apa saja? Sebenarnya ada berbagai macam. Ada yang dari air, ada yang dari foam, ada yang dari kimia. Biasanya juga digunakan baik di mall atau di perkantoran, itu biasanya dari chemical. Itu bisa untuk memadam api. Tidak mungkin minyak kita bakarkan dengan air siram. Akhirnya akan menjadi besar, benar sekali. Namun dari proteksi dua tadi, pasif dan aktif, itu kalau tidak didukung oleh fire human safety, itu tidak ada artinya apa-apa. Percuma kita punya media dengan lengkap, sprinkle di dalam, hidran, tapi kita tidak punya kemampuan dalam menggunakan apa. Ada yang bisa sudah menggunakan apa? Sudah ada belum? Nanti akan langsung disimulasikan, makanya kita 70%. Makanya kita belajar, ya kan? Terima kasih sekali. Jadi nanti harapan kami dari pemadam kebakaran bahwa api kecil ini jangan sampai menjadi besar. Jadi terbentuknya fire human safety tadi untuk mencegah terjadinya kebakaran agar tidak membesar dan merugikan. Namun utamakan tetap keselamatan diri. Itu yang pertama. Yang kedua itu bagaimana terjadi kebakaran apabila api tidak dapat dikendalikan. Yang pertama yang harus dilakukan apa? Ada yang tahu? Benar hubungi damkar. Yang pertama, betul sekali, tidak salah. Yang kedua, Lapangan. betul. Dengan apa dimatikan? Kain basah, boleh. Apa lagi? Boleh, bentar, keras lagi. Ayo. Pasir. Sempat ya kita dalam bangunan kita cari lumpur? Tapi bisa. Kalau untuk di rumah boleh, karena kan kita ilmu, benar sekali. Tidak ada yang salah, betul.
tidak salah, tapi kita menggunakan lebih cepat itu apa? Direkomendasikan di rumah juga. Jadi bukan yang dibangun kita, di rumah juga harus kita andalkan. Karena sebelum terjadi kebakaran membesar, rata-rata kebakaran itu penyebabnya adalah listrik. Karena di atap rumah kita itu kadang tidak terkontrol listrik. Beda dengan colokan, mungkin kalau dia sudah mulai terbakar bisa kita ganti, tapi yang di atas kabel-kabel tidak bisa. Jadi utamakan keselamatan diri, tetap baru harta benda. Nanti kalau terjadi kebakaran, yang ada HP mana ya? Ini mana ya? Itu mana ya? Pekerjaan mana ya? Tapi utamakan tetap keselamatan diri, baru harta benda. Kita keluar dulu, makanya ada yang namanya di dalam bangunan itu ada yang namanya rambu-rambu darurat kebakaran. Ada. Karena kami belum ada ke sana untuk pengecekan. Jadi di situ nanti ada jalur evakuasi karena di dalam bangunan kalau misalnya sudah jadi api, yang berbahaya itu adalah asap. Kalau kebakaran masih bisa kita kondisikan seperti tadi, menutup diri pakai selimut menutup diri. 5 orang di sini Pak, 5 orang yang pertama. Alat-alat tolong. Ini Mandan Akbar. Yang di mesin siapa? Mandan Akbar dengan Bang Herman paling tampan. Yang di mesin 1 orang. Untuk konek. Pak, selangnya 2,5 Pak. Biar dicabang di sini. Pak, ini tuh uang masuk. Noselnya 2 orang Pak, 1 orang mana? Mandal Manto. Nosel mana sini Pak? 2 orang. Bapak sini Pak, nosel mana Pak? Pak. Pak apa namanya? Nah, Bapak yang paling depan kan? Nah, Bapak alat Bapak bawa ini. Ini 1, siapa lagi 1? Ini bawang sampan. Nah, yang tukang sambung siapa? Bapak. Komandan. Nah, sambungnya itu di sana nanti. Nah, 1 di mesin. Nah, itu dia. 2. Yang kecil ini 2. Nah, bagian selang siapa? Bapaknya nyebar ke sini, Pak. Ya. Siapa yang di mesin? Nih Pak Kabit kami nih. 1, berarti 2, 3, 4. 1 orang di selang. Nonton channelnya Alek Pesa. Ya. Nah, api itu ambil lang, api itu lang. Ini bapaknya juga lang ganteng lah. Sudah siap? 1 lagi, 1 orang lagi. Bensin aja. Ya, sip Pak, siap-siap di depan. Kakinya. Udah siap di depan. Minta air Pak, minta air. Depan minta air. Ya. Kuda. Ya, siap-siap di depan. Ya, bagian serang. Ya, awas. Buka setelannya Pak. Selang ambil lah. Ya. Baru Pak, kalau mau maju jangan lupa Pak dikembangkan dulu. Nah. Up. Kat. Jilekat. Nah. Oke. Masuk tim kedua Pak. Ya, Bapak yang sana silakan Pak. Lari Pak, lari dulu Pak dari belakang bawa, lari. Ya. Oke, siap. Ya. Ya Pak, mulai. Ya. Selangnya. Pinnya Pak, pin. Tekan 1 kali.
Ah, itu dia. Langsung dekati. Di belakang arahkan Pak. Terus. Oh, cukup Pak, cukup. Gantian Pak. Yang lain Pak. Balikan Pak posisi semula. Bakar. Tolong kawan-kawan yang bakar galikan sedikit. Tolong kawan-kawan. Pasang lagi. Tak, pasang tak. Ya, yang kedua. Pak. Ya. Ya. Oke, lanjut Pak, yang ketiga. Oke. Apinya dibesarkan sedikit, Pak Rosa. Besarkan dulu baru tembak. Ya, besarkan. Tolong ketua. Pak, jangan lupa pinnya Pak. Pinnya itu kalau dia masih ada Pak, enggak berfungsi dia. Mari Pak. Pak. Nangis. Oke. Yang kelima. Siap. Solarnya tambah dulu Pak. Solarnya tambahin dulu biar dia jadi. Dia pakai helm, mau tutupnya pakai itu. Ya. Tak nampak Pak. 1, 2, 3. Oke, sip. Baik, semangat. Semangat semua, oke. Buaya ketemu buaya. Sekali lagi, bebas. 1, 2, 3 lagi, sekali lagi. 1, 2, 3. Dah video lagi, dah. Oke. Kode video itu. Video sudah.